Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim ulama, para imam, para ustadz, jamaah masjid Raudhatul Muttaqin. Yang saya hormati dan saya muliakan rekan-rekan ikhwah fillah, para petinggi, mulai dari petinggi hingga anggota komunitas Beker Subuhan, tak terkecuali mulai dari MC-nya Bapak Ibnu Hajar. Beliau ini guru matematika di MTS Paridua. Ya, ada Ibnu Hajar. Iya, mungkin belum banyak yang tahu kan. Tapi saya nengok, oh ini Ibnu Hajar ini. Kebetulan saya ada juga mengajar sedikit di sana. Tadi juga prolog sudah disampaikan oleh ketua kita Bapak Haji Rasdianto. Tepat nih tuh. Guru di SMA 1. Guru apa Pak Haji? Guru agama. Jadi bapak-bapak jamaah memang ditengok tadi tampangnya model preman baru insaf lah. Nah, gayanya Pak Haji ya. Gayanya cuman gitu. Sebenarnya guru agama tuh. Kalau begamis persis Habib beliau tuh. Kebetulan lagi pengen gaya seperti itu nampaknya kan Pak Haji ya. Ini sudah bingung nih nentukan gaya ceramahnya atau gaya pidatonya seperti apa. Kalau Haji Rasdianto tadi pas membacakan pantun kayak sambutan acara resmi daerah atau kenegaraan. Kalau baru menyampaikan mukaddimah persis Habib Umar, Sayyidina Muhammad. Ini saya pikir nih jangan-jangan nanti ini pengisinya kalah lucu dari prolognya. Baik bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah Masjid Raudhatul Muttaqin, anggota komunitas Beker Subuhan yang saya muliakan. Sebagai seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan kewajiban bagi kita untuk bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan salah satu ungkapan syukur itu adalah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Walaupun Allah Ta'ala telah menjelaskan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur, tapi mudah-mudahan kita mengharap kita termasuk dalam bagian yang sedikit itu. Karena jika Allah sudah menganugerahkan perasaan pandai bersyukur pada jiwa seorang hamba, itu dia tidak akan memerlukan banyak dalil untuk perlu bersyukur. Tak perlu dibahas panjang lebar tentang keutamaan bersyukur, dia sudah bisa bersyukur gitu. Terkadang kita itu yang sulit itu nunggu banyak dalil, nunggu ada kepentingan baru mau bersyukur. Itu masalah. Tapi jika kita mau merenung sedikit saja, sebentar saja, sudah merupakan kewajiban yang amat sangat harus kita lakukan sebagai seorang statusnya hamba kepada Allah, yang kita sadari semua yang kita miliki, yang kita punya, kelebihan, rezeki dan hal-hal lainnya, zahiran wa batinan, apakah itu kenikmatan yang zahir atau yang batin, itu adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Maka sudah merupakan sesuatu hal yang wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah.
tak perlu banyak dalil lagi. Ini kadang-kadang nunggu dalil lain syakartum dulu baru nak bersyukur. Karena ada kepentingan pengen minta tambah itu kan masalah ya. Walaupun itu perintah juga. Nunggu ada maklumat dari Allah, wa izta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil asyadid. Nunggu ada peringatan dulu, kalau kamu syukur aku tambah, kalau kamu ingkar siksaku sangat pedih. Akhirnya mikir-mikir, daripada ingkar bagus syukur nih ditambah kan. Akhirnya di belakang syukur kita ada nafsu yang membonceng. Apa? Nafsu ingin memiliki lebih. Sudah Allah berikan rezeki yang lebih, umpamanya bersyukur lagi supaya ditambah. Sudah Allah berikan istri yang cantik satu orang, bersyukur lagi supaya ditambah Pak Haji. Itu kan masalah akhirnya ya. Tapi kalau memang orang tidak ada mental bersyukur, tidak Allah berikan sifat syukur ke dalam dirinya, itu apapun dan bagaimanapun kondisinya, dia akan selalu menilai negatif dari segala nikmat yang Allah berikan. Kurang terus. Sudah musim sawit mahal, kata kawan, alhamdulillah Pak Haji, enaklah Pak Haji nih, sawit lagi mahal sekarang. Iya memang lagi mahal tapi turunnya sedikit, yang biasa 6 ton sekarang 1 ton cuman. Kurang lagi dengan tak timbul syukurnya. Tapi Pak Haji, pinang nih banyak turunnya nih Pak Haji. Iya pinang banyak turunnya, cuman harganya murah, kurang lagi. Tapi yang lumayan Pak Haji kelapa, Pak Haji yang lumayan sekarang Pak Haji. Iya lumayan lah kelapa memang, cuman kelapa nih lama nunggunya 4 bulan sekali baru ngait. Akhirnya semuanya kurang lah. Nah, itu kalau memang orang sudah tidak ada perasaan syukur, tidak ada mental atau sifat syukur dalam dirinya, sehingga nunggu dalil dulu baru timbul. Itu pun diboncingi dengan hawa nafsu di belakangnya. Tapi kalau kita sebagai hamba Allah yang betul-betul menyadari status kehambaan kita kepada Allah Ta'ala, apapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan yang kita jalani, kita sadari itu ditentukan oleh Allah, merupakan nikmat dari Allah, dan sadar dengan status kehambaan kita kepada Allah, kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Seterusnya ucapan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekurang-kurangnya dengan kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pun demikian, salawat ini rasanya tidak memerlukan banyak dalil jika kita merupakan umat Rasulullah yang cinta kepada Rasulullah, yang bersyukur berterima kasih kepada Rasulullah, maka salawat itu tidak akan pernah kering dari lidah kita, karena kita menyadari betapa kecintaan Rasulullah terhadap kita umatnya, karena kita menyadari betapa besar jasa Rasulullah kepada kita para umatnya di dunia hingga ke akhirat nantinya. Tak perlu banyak dalil, walaupun banyak keutamaan tentang salawatnya. Kan banyak memang nih, bagus juga lah ngamalkan salawat, banyak keutamaannya bagus. Ngamalkan ini meluaskan rezeki, bagus. Ngamalkan ini sehat badan, bagus. Tapi tak memerlukan itu pun sebenarnya kita sudah mempunyai kewajiban untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nunggu keluar dalil dulu, nunggu diijazahi dulu, ini salawat supaya kau cepat berangkat haji, amalkan. Wah, akhirnya karena ada semangat nak berhaji supaya dipanggil Pak Haji, amalkan. Sudah 4 tahun ngamalkan, belum juga berangkat haji, belum juga tersetor haji. Apa yang terjadi? Ngeluh, aku nih sebenarnya dah ngamalkan nih. Kata guru aku padahal setahun, cuman aku 4 tahun dah, ngapa tak makbul ya? Akhirnya amalannya disalahkan. Itu kan masalah. Karena tidak didasari keikhlasan, tapi didasari oleh kepentingan-kepentingan di belakangnya. Gitu. Silahkan mengharapkan itu semua, silahkan. Tapi itu juga tidak mengurangi keikhlasan kita dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Di antaranya ialah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi.
Saudara-saudaraku, anggota Baker Subuhan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Hari ini saya lihat di selebarannya itu brosur itu episode yang ke 210 ya. Iya. 210 itu kalau kita pikir-pikir rasanya kalau dibahas habislah dibahas semuanya sudah Pak Haji ya. Ya Pak Haji. Belum kata Pak Haji. Kalau habis ya tutup dudukan kita ngopian cuman lagi Pak Haji gitu. 210 itu kalau ngikuti dari awal sampai akhir, saya yakin sudah ada materi yang terulang-ulang gitu. Dan saya khawatir nanti nak ngomong apa di sini nanti terulang gitu. Pak Haji, tolong jangan dibandingkan kalau ini adalah pengulangan. Khawatir nantinya pas saya nyampaikan ke tempat itu kemarin sudah disampaikan dengan Ustadz A bagus lagi nyampaikannya, itu kan masalah. 210 itu banyak sudah pembahasan kita. Dan saya yakin setiap pembahasan yang disampaikan oleh pemateri ya, itu pasti pembahasan yang sekali bahas tuh selesai gitu. Supaya materinya tak menggantung. Jadi sekali bahas duduk selesai. Kalau sekali bahas tak selesai, paksa episode berikutnya Ustadz itu lagi ngisi, menyelesaikannya dibahas itu tadi. Nah, jadi saya duduk di sini masih mikir-mikir dari tadi. Sampai saya bilang dengan Lutfi, ini mulai duduk tadi masih blank nih Pak pernah disampaikan ini. Karena mikir episode yang 210 itu tadi. Tapi yang penting kita berkumpul hari ini di sini itu ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berkumpul di sini itu merupakan upaya kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena perlu kita ketahui keimanan itu banyak sekali cabangan-cabangannya. Memang kalau rukun iman ya 6. Arkanul iman sittatun, rukun iman itu 6. Tapi kalau cabang-cabang iman itu banyak sekali. Sampai dalam sebuah hadis itu disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah demikian. Saya ingat dulu itu hadis belajar dengan Ustaz Abdullah, kitabnya Kami Utughyan. Ada Ustaz di awal Ustaz ya? Ada. Pasti ada, saya masih ingat. Posisi duduknya masih ingat, kitabnya pun saya masih ingat. Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan gitu. Iman itu ada bid'un itu beberapa. Bid'un itu kalau dalam bahasa Arab itu jumlah mulai dari 3 sampai 9 itu bid'un. Jadi kalau bid'un wa sab'una itu 73 sampai 79, pokoknya 70-an lebih gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab bid'un wa sab'una itu 70-an lebih. Di bawah 80, tapi di atas 72 itu bid'un. Sampai dalam Al-Qur'an itu wala bitha fis sijni bid'a sinin. Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Yusuf tinggal di penjara bid'a sinin beberapa tahun. Tak diketahui berapa jumlah tahun yang pasti dengan kata bid'un. Jadi pada hadis itu disebutkan al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu ada 70 lebih au bid'un wa sittuna atau 60 lebih syu'batan cabang. Banyak cabangannya. A'laha la ilaha illallah, atau pada redaksi lain afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang paling tinggi atau yang paling utamanya dari cabang-cabang iman itu adalah lafaz la ilaha illallah. Keyakinan la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu menjadi afdalu zikri. Siapa yang meninggal akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu memang kalimat paling sakti ya. Kalimat sakti sekali.
yang harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya, sedikit pun tidak ada keraguan. La ilaha illallah itu tak bisa kita remehkan ya. Jangan pula sampai kejadian kayak yang agak viral-viral kemarin kan. Apa cuman la ilaha illallah bisa masuk surga? Emangnya ini dunia Barbie? Emangnya film Barbie? Itu kan viral kemarin kan. Itu orang tak memahami tentang esensi la ilaha illallah. Kalau kita ingin memikir secara logis gini sajalah. Dengan la ilaha illallah kita terima tak la ilaha illallah itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya? Atau begini, apakah kita menerima jika dunia dan seisinya ini lebih berharga daripada la ilaha illallah? Pasti setiap kita tidak akan menerima itu, karena kita ada keimanan di hati. Kita tidak akan menukarkan kalimat la ilaha illallah itu dengan apapun yang ada di dunia ini sampai akhir hayat kita. Kalau masih ada perasaan seperti itu di hati setiap kita, alhamdulillah, Allah masih menguatkan keimanan kita. Makanya disebutkan a'laha la ilaha illallah. Itu kalimat yang amat sakti sekali. Makanya kalau orang-orang dulu itu ya, orang bahari itu kan suka ngaji itu masalah ilmu tauhid. Tanyalah Ustaz Abdullah. Pokoknya kalau di kampung-kampung itu kalau ada pengajian tuh sifat 20, ngaji tauhid, itu gaya orang bahari itu. Kalau dikasih jampi macam-macam, itu akhirnya berkat la ilaha illallah. Pokoknya makbul semuanya. Apa yang tak mungkin kalau sudah berkat la ilaha illallah tuh? Maka kalau ditanya itu jampi-jampi orang dulu tuh menyalah apa tidak? Kalau menurut saya tak menyalah. Karena di akhirnya dia selalu mengaitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dijampi doa, kadang doanya dalam bentuk pantun. Doanya dalam bentuk pantun. Tapi di akhirnya berkah la ilaha illallah. Apa yang tak mungkin di dunia ini dengan berkah la ilaha illallah? Bahkan adanya dunia dan seisinya ini Allah ciptakan itu karena kalimah la ilaha illallah. Adanya dosa, pahala, surga, neraka, la ilaha illallah. Ditanamkan itu keyakinan dalam pengajian dulu orang-orang bahari akhirnya jampi-jampi tiup-tiup berkat la ilaha illallah makbul ya. Berkah la ilaha illallah berjalan di atas banyu ya. Berkah la ilaha illallah sehat ya. Luar biasa keyakinannya. Makanya disebutkan dalam hadis a'laha la ilaha illallah. Paling tinggi, paling utamanya cabang keimanan itu adalah la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan paling rendahnya cabang-cabang keimanan itu adalah menyingkirkan duri atau sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Maksudnya apa? Maksudnya dari sekian banyak cabang keimanan itu, mulai dari yang nilainya itu adalah ibadah mahdah atau ibadah murni kepada Allah, sampai dengan nilainya itu adalah ibadah sosial, kebaikan kepada sesama, bahkan bukan cuma kepada manusia, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan, itu merupakan bagian daripada cabang-cabang keimanan gitu. Imatatul adza 'anit thariq, kita lewat di jalan ada beling atau ada duri, kita singkirkan. Itu bagian daripada wujud keimanan kita kepada Allah. Dengan itu kita berharap ini bahaya nih kalau ada orang lewat terpijak nih, atau ada anak main-main nih terpijak beling luka, kita singkirkan. Itu bagian daripada keimanan. Artinya apa? Keimanan itu pembahasannya luas. Hal yang dilahirkan dari keimanan itu beragam gitu. Bukan cuman sebatas hubungan vertikal kita kepada Allah berupa ibadah, tapi juga hubungan horizontal kita kepada sesama manusia, kepada hewan-hewan, kepada tumbuhan. Dan seringkali itu yang kita lalaikan. Padahal hal-hal yang sekecil itu nilainya bisa menjadi sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nilainya bisa menjadi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin saudara-saudara semua sudah sering mendengar kisah-kisah deh. Betapa luar biasanya amalan-amalan kecil ya. Sampai disebutkan dalam riwayat itu, ini termaktub dalam kitab ini, artinya riwayat yang sahih. Walaupun bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hujjatul Islam Imam Ghazali. Itu disebutkan dalam riwayat mendapat rahmat Allah Ta'ala karena beliau membiarkan seekor lalat minum dari wadah tinta beliau ketika beliau mengarang kitab. Dulu kan nulisnya tintanya itu tinta celup ya. Dicelup, ada wadah tinta dicelup, ditulis lagi, dicelup, ditulis lagi. Kalau sekarang tidak, pakai laptop tek 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 tek. Jadi lalat tuh kalau hinggap bingung dia, kemana hinggapnya nih? Ada kopi lingzi di sampingnya, kopi lingzi ada nih, tapi betutup pula, tak bisa pula dia singgah situ gitu kan. Jadi sukranyan beliau pas dengar kopi lingzi, hubungi Bang Haris ya kalau mau ya. 10% tapi nih sekalian promosi. Ayo kita lanjutkan. Itu amat sangat sepele. Bahkan beliau sendiri tidak terpikirkan itu akan yang menjadi sebab rahmatnya Allah kepada beliau. Kita yakin beliau pasti sudah dirahmati Allah dengan keilmuan yang luar biasa, manfaat yang luar biasa bagi kaum muslimin, derajat kewalian luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan sebab hal yang sepele itu, lagi nyusun kitab ada lalat hinggap di tempat tintanya, numpang minum, tengok kan, tak diusir, sepele. Apa riwayat lain? Riwayat lain dalam kitab Usfuriyah itu, Mawaizul Usfuriyah, itu Sayyidina Umar radhiyallahu an diceritakan di sana mendapat rahmat Allah karena seekor burung pipit. Ini pun sudah masyhur ceritanya. Seekor burung pipit, sampai kitabnya itu bernama Mawaizul Usfuriyah. Nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan burung pipit. Karena di sana ada cerita Sayyidina Umar itu setelah wafat, kemudian beberapa orang soleh bermimpi bertemu beliau. Ditanya, apa yang Allah perbuat kepada engkau? Kata Sayyidina Umar, Allah merahmati saya. Ditanya oleh orang-orang soleh tersebut, dengan sebab apa? Apakah sebab karena engkau adil, engkau alim, engkau wara, engkau dermawan, dan hal-hal lainnya? Tidak. Tetapi kata beliau, karena pada suatu hari sewaktu beliau berjalan-jalan, ada seorang anak kecil lagi mainkan burung pipit. Apakah dikurungnya mungkin atau ditaliinya ada ya, tengokannya terbang gitu kan. Pokoknya dimainkan pada itu. Itu Sayyidina Umar timbul rasa kasihan dengan burung itu. Akhirnya dibelinya itu burung dari si anak tadi, kemudian dilepaskan. Itu hal sepele. Kalau dua riwayat tadi kita masih ragu karena bukan hadis Nabi, tapi ada kitabnya. Ada riwayat yang sahih ini dari hadis Nabi SAW. Disebutkan tentang imra'atun mumisah, perempuan PSK, atau dalam redaksi lain itu baghiyun min baghaya, sama PSK, intinya PSK. Dan orang sudah kenal bahwa dia itu pelacur PSK. Itu mendapat rahmat Allah karena apa? Karena pada suatu hari dia berjalan, cuaca sangat panas di gurun ngambil air di sumur, turun ke bawah ngambil air. Sudah dia ngambil air, minum, dia naik ke atas. Ternyata di atas ada anjing yang kehausan, menjulur-julurkan lidahnya. Dari situ timbul perasaan kasihan, kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Turun lagi dia, dibukanya sepatunya, ambil air, kasih minum anjing tadi. Dengan sebab itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Masih ragu kita dengan hal itu? Bisa dibalik ceritanya. Apa dia? Dibalik ceritanya, terkadang keburukan yang sepele pun kalau kita anggap itu biasa-biasa saja, itu juga bisa menjadi masalah. Sebaliknya seperti tadi. Apa dia? Kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nar. Ada seorang perempuan masuk neraka. Padahal dia solehah. Apa penyebabnya? Fi hirratin rabatatha. Sebabnya seekor kucing yang ditangkapnya, diikatnya, dikurungnya.
Walam ta'kulha, dia tidak memberi makan kepada kucing itu. Walam tada'ha ta'kulu min hasyashil ard. Kucing itu juga tidak dilepaskannya supaya nyari makan dewe, hatta matat, sampai kucing itu mati. Sebab kesalahan yang seperti itu, padahal kita mikir kan, kucing hewan tak berakal juga umumnya kan, bukan manusia. Akhirnya kita merasa tidak zalim. Itu kan masalah. Artinya apa? Keimanan itu sampai sedetil itu, bahwa dalam kebaikan itu yang kecil-kecil itu ada nilai keimanan di sana. Jika Allah menerima satu amal kebaikan itu walaupun kecil, itu merupakan isyarat atau pertanda kebahagiaan bagi kita mendapatkan rahmat Allah. Tapi sebaliknya, jika Allah mempermasalahkan satu masalah atau dosa kecil yang kita lakukan, walaupun bukan kepada sesama manusia, itu bahaya akibatnya. Satu masalah atau satu dosa kecil saja, walaupun bukan kepada sama manusia, tapi itu dipermasalahkan Allah, didebat, dipertanggungjawabkan, ditanyakan, bahaya, neraka ancamannya. Karena itu kita duduk di sini seperti disampaikan di awal tadi, tujuannya kita meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak cara yang insya Allah akan senantiasa kita lakukan. Apa di antaranya? Imatatul adza anit thariq, itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Maksudnya kita punya budi pekerti yang baik, kita punya kepedulian sosial, dan itu merupakan indikator keimanan. Sampai Nabi SAW itu menjelaskan, kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu nampak dari ahsanuhum khuluqan, budi pekertinya yang paling baik gitu. Artinya ada kaitannya ini, nampak. Jadi orang tak bisa ngaku sok soleh sendirian, tapi hubungan sesama manusia tidak bagus. Itu indikator keimanan yang rusak, malahan bermasalah keimanannya. Tapi orang yang baik keimanannya, sempurna keimanannya, nampak tercermin dari bagusnya akhlak dan budi pekertinya. Itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah itu dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada pada budi pekerti yang agung, yang luhur. Jadi dengan kita berbudi pekerti yang baik, punya akhlak yang bagus, itu kita sudah mengikut kepada ajaran Rasulullah. Sehingga ada sebuah hadis menyebutkan, ini memang jarang kita dengar, kata Nabi SAW, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan ahasinukum khuluqan au ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling kucintai dari kamu, ahabbukum ilayya, aqaribukum minni majlisan, orang yang paling dekat di antara kamu tempat duduknya dengan aku. Yang sering kita dengarkan, yang paling banyak sholawatnya. Tapi ada redaksi lain, yang paling bagus akhlaknya. Karena apa? Karena dengan akhlak bagus itu kita meneladani Rasulullah. Itu yang dicontohkan Rasulullah. Kita langsung ngamalkan sunnah Rasulullah, kita ikut Rasulullah. Yang mana Rasulullah SAW sendiri menjelaskan, bu'istu liutammima makarimal akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Dengan kita berbudi pekerti yang baik, kita itu memenuhi harapan Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah menyebutkan, aku paling suka, paling cinta dengan orang yang bagus akhlaknya, dan kuharapkan dia akan menjadi orang yang dekat tempat duduknya dengan aku nanti. Luar biasa, hal-hal sepele seperti itu. Ini penting, karena kemudian masalah akhlak ini beragam lagi. Bisa tak sampai waktunya nanti bisa kelamaan, nanti dingin kopi kita di luar Bang Haris ya. Iya. Jadi sebentar lagi. Maka dalam Islam itu masalah akhlak, adab, aturan bergaul kepada sesama itu amat sangat diperhatikan. Bagaimana kita bergaul dengan keluarga,
tetangga, teman. Sampai disebutkan dalam Al-Quran itu, insyaallah pada surah An-Nisa ayat 36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau menyekutukan sesuatu apapun dengannya. Lanjutannya apa? Wabil walidaini ihsana, berbuat baik dengan orang tua. Wabizil qurba, berbuat baik dengan karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Yang mengejutkan lagi, wal jarizil qurba wal jaril junub, dan berbuat baik kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Rentetannya itu mulai dari menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Itu poin-poinnya terus di bawah diatur. Dan ini sudah menjadi hal yang jarang diperhatikan kadang-kadang. Karena kita melihat fenomena di masyarakat itu, ya mohon maaf lah, kalau sudah hidup bertetangga itu kadang-kadang persaingan tak sehat itu seringkali terjadi. Iya, seringkali terjadi. Padahal hidup bertetangga itu ada adab-adabnya, ada aturannya. Tetangga itu punya hak yang harus kita penuhi hak-haknya. Itu. Ini sering kita lalaikan. Padahal itu termasuk dalam hal yang dibahas dalam Al-Quran itu tadi. Wal jarizil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, ada aturannya. Tapi lihatlah sekarang kenyataan di masyarakat, jarang ada tetangga yang Al-Quran. Minimal saling gibah, minimal sudah tuh. Kalau tidak saling tak tegur sapa, minimal saling gibah itu. Kalau sampai memanas lagi itu kan tak tegur sapa, bertahun-tahun tak saling mengunjungi, itu sudah tingkatan parah sudah. Ada parah dari itu lagi, saling serang. Saling serang, datang ke rumahnya marah-marah segala macam kan. Itu bahaya itu. Yang paling ringan itu tetangga merupakan wartawan bagi tetangganya. Nah. Artinya apa? Aib-aib tetangga itu bisa diketahui melalui tetangga di sebelahnya itu. Apa yang terjadi di rumah tetangga itu bisa diketahui orang banyak melalui tetangga yang di sebelahnya. Mana hak-hak bertetangga sekarang yang terjaga? Itu sudah merata lah sudah di masyarakat seperti itu. Dengar tetangga ribut-ribut, nguping di sebelah kan. Hanya pas pergi ke warung dikatakan nih jadi wartawan bagi tetangganya. Apalagi hak-hak lainnya, na'udzubillahi min dzalik. Padahal itu merupakan bagian daripada keimanan juga. Banyak sekali hal-hal yang menjadi cabang-cabang keimanan itu. Kalau kita kumpulkan hadis itu banyak. Cinta kepada Allah dan Rasulnya, sampai Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, itu masalah keimanan itu. Bagaimana kita mencintai saudara kita, hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih, sampai kita mengharapkan saudara kita itu mendapatkan kebaikan sebagaimana kita senang mendapatkan kebaikan. Ini sedikitlah tentang tetangga ini. Sekiranya 5 menit selesai kita bahas. Jadi di antara adab atau hak dalam hidup bertetangga, itu yang jelas ketika kita berbuat baik kepada tetangga, itu pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita buruk kepada tetangga, itu dosanya pun luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai taruhannya keimanan gitu. Taruhannya tuh kesempurnaan iman. Nabi SAW menjelaskan, wallahi la yu'minu. Kata Nabi, demi Allah tak beriman. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tak beriman. Wallahi la yu'minu. 3 kali Nabi ulangi. Artinya ini peringatan keras, warning dari Nabi. Kata sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang tak beriman itu? Kata Nabi, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang karena keburukannya tetangganya tidak merasa aman. Nak ribut-ribut sikit di rumah nih, mikir nih kalau kita ribut nih kedengaran tetangga nih pasti hebohkannya ke masyarakat. Itu tetangga yang kayak gitu tuh diancam Nabi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Ini kalau kita nih kesusahan sikit nih, tetangga sebelah nih pasti
arahin nian dia nih, suka nian dia. Itu tetangga yang model gitu tuh. Diancam Nabi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Itu aturan bertetangga seperti itu. Kemudian lagi, kalau berbuat buruk kepada tetangga, kalau baik tadi kan pahalanya besar. Baik dengan tetangga itu pahalanya besar. Buruk dengan tetangga pahalanya besar. Bahkan bisa lebih besar daripada kita berbuat buruk kepada orang lain. Sampai ada hadis Nabi itu menyebutkan seperti ini. Insya Allah, kata Nabi, apa pendapat kalian tentang zina? Kata sahabat, huwa haramun. Zina itu haram. Allah dan Rasulnya mengharamkan. Dan dia haram sampai hari kiamat. Kata Nabi, berzina dengan istri tetangga itu 10 kali lebih besar dosanya daripada berzina dengan, itu lebih besar daripada dosa berzina dengan 10 orang perempuan. Berzina dengan 10 orang perempuan dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga, itu lebih besar berzina dengan istri tetangga. Perbandingan dosanya sudah seperti itu. Karena apa? Karena ada hak-hak tetangga tadi yang harus kita penuhi. Bagaimana kita memuliakan mereka, menghormati mereka, menutup aib-aib mereka. Ketika mereka kekurangan, kita berikan. Ketika mereka kelaparan, kita hantari makanan. La yu'minu, tidak beriman, kata Nabi, seseorang yang perutnya kenyang, wajaruhu ja'iun, sementara tetangganya kelaparan. Kenyang, enak tidur, tetangga di sebelah nangisan, anaknya kelaparan tak ada yang dimakan. Itu diancam Nabi, keimanannya diragukan. Itu bertetangga. Jadi hal-hal seperti itu kaitannya dengan keimanan gitu. Jadi jangan disangka keimanan itu adalah kesalehan yang nampak sendiri saja. Cuman hubungan kita kepada Allah, tapi juga hubungan kita kepada sesama manusia. Dan banyak lagi hal-hal lainnya yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang hak-hak bertetangga. Sehingga tadi itu berzina dengan istri tetangga itu urutannya itu termasuk dalam urutan dosa besar. Yang pertama syirik kepada Allah. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu dosa besar, kata Nabi. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Termasuk yang ketiganya, antaznia halilata jarika. Engkau berzina dengan antaznia halilata jarika, kau berzina dengan istri tetanggamu. Ya. Jadi yang penting pelan-pelan setiap kegiatan itu bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membaguskan akhlak budi pekerti kita, yang mana itu juga merupakan bagian daripada keimanan-keimanan yang tercermin di sana. Dan juga kita tidak bisa menyepelekan maksiat-maksiat walaupun sekecil mungkin, sekecil apapun, karena jika itu dipermasalahkan oleh Allah, dihujat oleh Allah, diungkit nanti di hari kiamat, tamatlah kita, tak akan bisa kita berdalih. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan amal kebaikan sekecil apapun. Artinya ketika ada peluang untuk berbuat baik meskipun kecil, kepada siapapun itu, manusiakah atau bukan manusiakah, muslimkah atau non muslimkah, harus kita manfaatkan di sana. Karena di sana jika Allah meridainya, itu bisa menjadi penyebab selamatnya kita di akhirat nantinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan perjumpaan ini bermanfaat. Allah senantiasa memberikan hidayahnya, taufiknya kepada kita semua, sehingga menjadikan kita orang-orang dengan pribadi-pribadi yang mulia, berakhlakul karimah, dan termasuk dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.